Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hadian Damanhari. Di sini saya akan presentasi Pancasila, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah konsep negara, tujuan negara dan urgensi dasar negara. 1. Konsep negara. Agar terciptanya kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraan, manusia membutuhkan negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Unsur negara adalah 1. Unsur tempat atau umat, rakyat atau bangsa. Yang kedua adalah unsur tempat, daerah, wilayah teritorial. Dan yang terakhir adalah unsur atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan suatu negara. Yang kedua, konsep tujuan negara. Suatu bangsa mendirikan negara pasti ada tujuannya. Ini adalah beberapa tujuan negara. Yang pertama yaitu adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran. Yang kedua adalah kemerdekaan. Yang ketiga adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan yang keempat adalah keadilan, dan yang terakhir adalah kepastian hidup, keamanan. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan berbeda-beda. Tujuan negara terdapat dua aliran. Yang pertama adalah aliran liberal individualis, dan yang terakhir adalah aliran kolektivitas atau sosialisis. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Dan yang ketiga adalah konsep dan urgensi dasar negara. Secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dalam menyelenggarakan negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Ada beberapa sumber negara dalam politisi tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis. Sumber yuridis yaitu sumber ketatanegaraan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagai terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia.
Yang kedua adalah sumber historis. Sumber historis yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Sewaktu-waktu ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis mempunyai pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut dalam Pancasila sebagai berikut. Pertama adalah nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah nilai ketuhanan. Dan yang terakhir adalah sumber politis. Sumber politis adalah Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformalisasikan dan menginvestasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sini juga ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kedua adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Yang dimaksud adalah Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Dan yang terakhir adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila dasar negara adalah esensi Pancasila dasar negara sebagai dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu 1. Institusional kelembagaan dan human resource personal sumber daya manusia. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi dan arti yang pada pokoknya. Dan yang kedua adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atasnya. Untuk ada dasar-dasar pokok bagi undang-undang yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang ketiga adalah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumen
yang berfungsi sebagai alat mewujudkan nilai dasar. Dan yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijaksanaan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan dapat kita pahami sebagai berikut, atau ada 4 macam, yaitu 1 bidang politik, 2 bidang ekonomi, 3 bidang sosial, dan yang terakhir adalah bidang hankam. Apa yang dimaksud bidang politik? Merumuskan kebijaksanaan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila ada 2, yaitu sektor suprastruktur politik dan yang terakhir adalah sektor masyarakat. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini di sini sebagai nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaan pada suatu pihak dan negara dengan sistem kenegaraan pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Dan yang terakhir adalah bidang hankam. Istilah bela negara, istilah pertahanan, dan istilah keamanan negara. Ketiga istilah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Sekian presentasi dari saya yang berjudul Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.